Gibran terancam dimakzulkan, 103 jenderal desak DPR. Ini sikap fraksi jelang paripurna. Kaisang daftar lagi jadi ketum PSI. Jokowi mundur, dinasti politik makin terang. Iran tangkap 700 lebih agen Mossad, 3 dieksekusi setelah perang 12 hari. Hai sahabat Politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terancam menghadapi pemakzulan. Surat resmi pemakzulan telah diajukan Forum Purnawirawan TNI ke DPR RI. Surat yang diklaim ditandatangani lebih dari 300 perwira tinggi ini mendesak agar MPR segera memulai proses konstitusional. Apakah DPR akan membacakan surat ini dalam paripurna pekan ini? Dan bagaimana sikap fraksi-fraksi terhadap desakan mengejutkan ini? Berikut ulasan selengkapnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terancam menghadapi pemakzulan. Surat resmi pemakzulan telah diajukan Forum Purnawirawan TNI ke DPR RI. Surat yang diklaim ditandatangani lebih dari 300 perwira tinggi ini mendesak agar MPR segera memulai proses konstitusional. Apakah DPR akan membacakan surat ini dalam paripurna pekan ini? Dan bagaimana sikap fraksi-fraksi terhadap desakan mengejutkan ini? Surat bertiti mangsa 26 Mei 2025 itu menuduh Gibran melanggar etika publik dan prinsip hukum karena pencalonannya sebagai cawapres diduga bermasalah secara konstitusional. Forum Purnawirawan menyebut putusan MK nomor 90 sebagai dasar keberatan mereka terhadap keterpilihan Gibran. 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel ikut menandatangani. Nama-nama besar seperti Fahrul Razi dan Tiasno Sudarto termasuk di dalamnya. Masa reses DPR berakhir hari ini. Rapat paripurna pertama masa sidang baru dijadwalkan pada Selasa 24 Juni 2025. Ada wacana surat pemakzulan ini akan dibacakan dalam rapat tersebut. Jika benar, ini bisa menjadi momen politik terbesar di awal pemerintahan Prabowo Gibran. PDIP melalui Komarudin Watubun mendesak agar surat ini ditanggapi secara resmi. Menurut Komar, pencalonan Gibran sejak awal bermasalah dan sudah saatnya DPR serta MPR memberikan jawaban konstitusional. Jika surat diterima dan semua fraksi menyetujui, maka prosesnya bisa lanjut ke Mahkamah Konstitusi. PKB lebih berhati-hati. Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Iman Sukri mengatakan surat itu terlalu kental nuansa politik. Namun PKB tetap menyerahkan kepada pimpinan DPR apakah akan dibacakan atau tidak. PKS menyatakan menghormati surat Forum Purnawirawan. Namun menurut Presiden PKS Al-Muzamil Yusuf, partainya hanya akan ikut jika proses resmi sudah bergulir. Golkar menjadi partai yang paling tegas menutup pintu pemakzulan. Sekjen Golkar, Sarmuji, menyebut Gibran dipilih oleh 58% suara rakyat dan tidak ada pelanggaran konstitusi. Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan pemakzulan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku belum membaca isi surat karena masih berada di Sekretariat DPR. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum masuk kantor karena libur Idul Adha dan belum menerima surat secara langsung. Hal ini menunjukkan surat tersebut belum resmi dibahas dalam forum pimpinan. Jika surat dibacakan dan disetujui DPR, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkannya ke Mahkamah Konstitusi. MK akan menilai apakah ada pelanggaran konstitusi. Jika terbukti, MPR bisa melanjutkan pemakzulan. Namun melihat sikap fraksi besar seperti Golkar, peluang ini masih kecil untuk saat ini. Pertanyaannya, apakah Gibran benar-benar akan dimakzulkan atau ini hanya manuver politik kelompok tertentu untuk mengguncang stabilitas pemerintahan? Dengan fraksi terbelah dan belum semua memberikan sikap, semua mata kini tertuju pada rapat paripurna pertama DPR pada 24 Juni 2025. Bagaimana menurut kalian? Apakah surat pemakzulan Gibran ini realistis atau hanya permainan elit politik? Kaisang Pangarep resmi mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Tapi yang lebih menarik perhatian publik adalah tidak jadinya Jokowi ikut mencalonkan diri. Apakah ini strategi baru dalam peta kekuasaan politik keluarga Jokowi? Apakah PSI benar-benar partai anak muda? Atau justru jadi batu loncatan dinasti politik? Berikut ulasan selengkapnya. Kaisang Pangarep resmi mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Tapi yang lebih menarik perhatian publik adalah tidak jadinya Jokowi ikut mencalonkan diri. Apakah ini strategi baru dalam peta kekuasaan politik keluarga Jokowi? Apakah PSI benar-benar partai anak muda atau justru jadi batu loncatan dinasti politik? Pada Sabtu 21 Juni 2025, Kaisang Pangarep resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSI. Disambut para kader dan perwakilan DPW, Kaisang menyampaikan, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung saya maju lagi, terutama para kader PSI yang hadir hari ini." Kaisang juga berjanji bahwa jika kembali terpilih, PSI akan masuk ke DPR RI. Target ambisius yang sebelumnya gagal diraih di pemilu 2024. Rumor sempat beredar bahwa mantan Presiden Joko Widodo akan ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Namun, Kaisang memastikan bahwa ayahnya tidak akan maju. Wacana Jokowi memimpin PSI sempat menghebohkan publik. Bahkan beberapa kader PSI secara terbuka mendukung Jokowi. Tapi sang mantan presiden hanya menjawab, "Masih dalam kalkulasi, jangan sampai saya ikut malah kalah." Pemilihan ketum PSI akan dilaksanakan melalui e-voting selama sepekan, tanggal 12 hingga 19 Juli 2025. Dari 250.000 anggota PSI, sekitar 140.000 kader sudah terverifikasi dan akan punya hak suara. Sekretaris Steering Committee Benedictus Papa menegaskan pentingnya validitas data kader agar pemilihan berlangsung adil dan demokratis. Kaisang bukan satu-satunya calon, sudah ada nama Ronald Asinaga alias Broron yang mendaftarkan diri lebih awal. Meskipun nama Broron belum sepopuler Kaisang, dia dikenal sebagai aktivis internal PSI yang vokal menolak dinasti politik. Pemilihan ini akan jadi pertarungan antara figur keluarga Jokowi versus figur ideologis kader internal.
Dengan Gibran Rakabuming Raka kini sebagai Wakil Presiden RI dan Kaisang aktif memimpin partai, publik mulai bertanya, apakah ini awal dari dinasti politik keluarga Jokowi? Beberapa pengamat menilai jika Jokowi ikut PSI, citra itu makin kuat. Tapi dengan mundurnya Jokowi, justru Kaisang bisa mengukuhkan legitimasi politiknya sendiri. Pertanyaannya, apakah Kaisang benar-benar pemimpin independen atau tetap dalam bayang-bayang ayahnya? Di bawah Kaisang, PSI berambisi masuk DPR setelah gagal 2 kali berturut-turut. Ia menjanjikan rebranding PSI sebagai partai anak muda yang nasional dan modern, fokus pada isu ekonomi digital, UMKM, dan reformasi birokrasi, menjauhi drama politik dan menampilkan politik yang fun tapi serius. Namun, banyak pihak skeptis. Mereka menyebut PSI terlalu tergantung pada popularitas Kaisang dan Jokowi, bukan pada kaderisasi ideologis. Dengan Jokowi mundur dari arena dan Kaisang maju lagi ke ring pemilihan ketum PSI, arah politik muda Indonesia sedang berubah. Apakah ini awal dari PSI yang lebih besar? Ataukah hanya lanjutan dari proyek politik keluarga? Pasca perang 12 hari dengan Israel, Iran mengklaim telah menangkap lebih dari 700 orang yang dituduh sebagai agen Mossad. 3 diantaranya, Idris Ali, Azad Sojai, dan Rasul Ahmad Rasul, dieksekusi gantung setelah dinyatakan bersalah terlibat dalam operasi pembunuhan. Berikut ulasan selengkapnya. Iran telah menangkap lebih dari 700 orang yang dituduh sebagai agen Mossad, yakni Badan Intelijen Luar Negeri Israel, selama perang 12 hari lalu. Otoritas berwenang Teheran bahkan telah mengeksekusi gantung 3 agen Mossad pada Rabu pagi. 3 agen yang digantung tersebut bernama Idris Ali, Azad Sojai, dan Rasul Ahmad Rasul. Ketiganya dinyatakan bersalah telah menyeludupkan peralatan yang digunakan dalam pembunuhan 1 orang yang tidak disebutkan namanya. Eksekusi mati itu dijalankan setelah Iran dan Israel sepakat gencatan senjata, sebagaimana diumumkan awal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah perjuangan untuk memengaruhi atau menguasai distribusi kekuasaan, baik antara negara maupun di dalam negara itu sendiri. Max Weber, terima kasih, sampai jumpa minggu depan.